الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan malam hari ini kita menginjak pada malam yang kedua Ramadan 1444 Hijriah. Kita bersyukur karena Allah masih memberikan kepada kita kehidupan, kesehatan jasmani, rohani, sehingga kita bisa kembali dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, poin penting dari kultum kesempatan malam hari ini ulun hanya mengajak kepada kita semua yang hadir, mari kita memaksimalkan syukur. Syukur atas nikmat disampaikannya kita kepada Ramadan. Syukur atas nikmat dimudahkannya kita untuk taat kepada Allah. Syukur karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah, yakni ibadah Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagai bentuk syukur tersebut maka kita tentunya merasakan kebahagiaan, bahagia atas nikmat ini, sehingga memang semestinya pada saat kita mau menuju masjid, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, itu harus ada kebahagiaan. Kira-kira bahagialah yang tadi berangkat dari rumah untuk menuju masjid. Harus ada rasa bahagia, rasa sukacita. Karena apa? Karena setiap apa yang kita lakukan dari amal-amal soleh di bulan Ramadan ini, pahalanya dilipat gandakan ketimbang bulan-bulan yang lain. Ulun yakin semua kita tahu akan ini. Tetapi tinggal bagaimana kita meyakininya dengan lebih maksimal, sehingga kita merasakan setiap detik terlewat dari bulan Ramadan adalah kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bahagia karena nikmat ini, karena keutamaan ini, karena rahmat Allah ini sudah Allah tegaskan di dalam surah Yunus. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, dengan rahmat Allah, kemuliaannya, maka hendaklah kalian berbahagia. Falyafrahu, berbahagia bahwa apa yang Allah berikan saat ini adalah merupakan rahmat Allah, kemuliaan Allah yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita pun berbahagia atas nikmat ini. Qul huwa khairum mimma yajma'un, sungguh apa yang telah kita kumpulkan itu lebih baik, lebih utama apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu masyaallah muslimin rahimakumullah, yakinilah kita termasuk sebagai orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan itu dengan disampaikannya kita di bulan Ramadan. Bahagia itu yang seperti apa? Akan terlihat dari raut muka kita, akan terlihat dari fisik kita. Jiwa yang bahagia maka akan melahirkan fisik yang juga bahagia. Bahagia itu kan biasanya ditandai dengan senyum. Coba boleh pian lihat kawan yang di samping di sebelah pian itu senyum kah pian? Nah ya, lihat senyum kah atau merangut kah, atau misalkan ada kawan rasa kah? Kenapa? Kena mandap mantuk.
Bahagia itu harus terlihat dari keadaan fisik. Orang yang bahagia maka dia merasakan kenikmatan, terlihat dari raut mukanya itu sumringah. Alhamdulillah. Mau imamnya lawaskah, mau kadakah, mau cepatkah, bahagia. Apalagi kalau lawas saja bahagia. Kalau ada yang mengatakan imam kita lawas, itu satu benar tadi. Salat isya kita cuman surahnya surah Al-Ma'un ayat yang kedua Al-Kautsar. Oh, handap benar itu. Wal asar. Handap benar itu. Kalau ada yang menyatakan imam kita lawas, itu hoax. Bisa dipastikan hoax. Ceramahnya lawas saja, insya Allah aman. Ceramah tidak akan lawas, karena sudah diberi di sini jam. Jadi 10 menit, setengah 9 untung 5 menit lagi waktu. Itu aman, insya Allah aman. Tinggal kita bagaimana menyikapi situasi dan kondisi saat ini. Keadaan masjid kita juga nyaman. Ada kabin yang merasa umum, nyaman. Apalagi bagian sebelah sini. Wah, itu dingin, asa di gunung. Nikmat, bahagia. Nah, ini yang harus kita pancarkan dalam kehidupan kita, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Kenapa? Kalau siang kena guring aja. Biasanya kalau Ramadan ini siang itu ya yang paling nyaman dan paling nikmat itu adalah guring. Pada waktu sempat bangun guring pula. Lalu yang dipakai lampunya mbah siapa itu? Beralasan dengan hadis naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang sedang berpuasa adalah ibadah. Ini tidak tepat. Sehingga kita harus berbahagia, kita harus bergembira. Bagaimana kegembiraan kita? Ayo, mumpung di awal Ramadan ini, ulun mengajak buat kita semua yang hadir, kita bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan semangat itu fisik kita boleh jadi tidak maksimal. Ada yang mungkin datang ke masjid menggunakan tongkat, tapi jiwanya bahagia, batinnya sedang merasakan kenikmatan. Ada yang boleh jadi datang menggunakan kursi roda, tapi karena kebahagiaan yang terpancar dalam jiwanya, sehingga dia menganggap fisik yang terbatas itu biasa-biasa saja. Untuk itu masyaallah muslimin rahimahumullah, mari kita berbahagia atas nikmat ini. Dan yakin hari ini banyak orang yang berbahagia datang ke masjid. Ada yang niatnya positif, ada yang niatnya negatif. Insya Allah sama-sama bahagia. Yang positif bahagia karena akan mendapatkan ganjaran pahala. Yang negatif bahagia karena akan mendapatkan kesempatan mangsa yang lebih besar. Datang ke masjid membawa karung. Lagi viral tuh di grup-grup WhatsApp. Apa? Orang lagi sholat, rokoknya keluar dulu. Pokoknya sandal-sandal yang terbaik yang diambil sini. Langsung buka habis itu. Sehingga pian-pian yang membawa sandal harus senang harap-harap. Nang sandal 35 ribuan kan cukup aja sudah ke masjid ini. Supaya ke masjid itu bersemangat. Iya, tapi daripada kemudian mengurangi kehusuan pian, usia sandal kemudian ambil orang, sepatu kemudian ambil orang. Wah, ini kan tidak bahagia. Nah, biasa-biasa aja nang sandal capal aja yang dibawa. Tapi pada saat membawa ke masjid, kalau bagian masuk ke kotak infak, banyak misalnya. Nah, kalau tadi ketika membawa duit, sehingga pada duit ke kotak infak. Masya Allah, muslimin rahimahumullah, orang yang punya niat negatif pun bahagia. Hati-hati dia membawa HP pada saat sujud, pas andakannya para batis, sujud, bangun berdiri, nah, hilang habibu, wah ini bahagia kan, bahaya ini, bahaya. Ibu-ibu juga yang membawa tas, hati-hati pian bu, hati-hati. Karena kan memang keadaannya sekarang, ya karena kebahagiaan tadi itu. Kebahagiaan sujud, bangun dari sujud, hilang tas 2 butik. Sehingga semangat itu harus ada
tetapi tidak membuat kita lengah, tidak membuat kita berlebih-lebihan. Pokoknya ke masjid ini harus make up semantap-mantapnya. Masjid membawa emas 2 kiloan, itu berlebihan, terlalu berlebihan semangat. 1 kilo di pohon bulu dia leher 1 kilo, sebelah kanan 1,5 kilo, sebelah kiri tangan sebelah kilo, 1,5 kilo, 2 kilo membawa emas. Ini berlebihan. Bahagia, tetapi tentu dengan kadar yang sesuai. Untuk itu masyarakat muslimin rahimakumullah, bagaimana bisa kita maksimal Ramadan tahun ini? Maka kita harus terpanggil untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini atas dasar keimanan. Yuk silahkan cek keimanan kita. Apakah kita menunaikan ibadah Ramadan ini atas dasar keimanan, atau sekedar pada saat tetangga di sebelah pada ramai-ramai ke masjidan, seorang menang ada ke masjid, nah enak ada dianggap kawan, ada ke masjid juga. Silakan awal-awal hari pertama, hari kedua, tetapi kemudian kita luruskan niat kita bahwa kita terpanggil untuk memenuhi ibadah Ramadan ini atas panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita terpanggil untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan ini atas dasar keimanan. Anak-anak kita itu ke masjid boleh jadi karena ada kewajiban. 2 tahun tidak ada kewajiban tanda tangan. 2 tahun yang lalu belum tidak menjadi artis. Dan biasanya kalau tuntung ceramah, tuntung salat witir, banyak yang tanda tangan untuk penceramah. Nah ini kira-kira sebulan yang ke depan ini bisa jadi artis pulang nih. Karena malam tadi sudah banyak antri yang tanda tangan. Ini sudah ada membawa buku-buku diare sekolah. Tuh. Silakan anak-anak kita itu termotivasi karena untuk mendapat tanda tangan, karena memang perintah sekolah. Tetapi kita arahkan jemaah Allah kemudian agar mereka bisa menunaikan ibadah Ramadan ini atas dasar keimanan. Lagi-lagi memang tidak mudah. Semuanya melalui proses yang tidak sebentar, melalui proses yang cukup panjang agar semuanya terpanggil atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita di bulan Ramadan ini terpanggil atas dasar keimanan, ulun yakin, semua kita yakin, bahkan kita berdoa jamaah kita sampai akhir Ramadan akan terus seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang senantiasa taat dan tunduk kepada Allah, tidak hanya sekedar zaman-zamanan atau musim-musiman. Musim Ramadan ramai kita ke masjid, mudah-mudahan kita latihan selama 30 hari ke depan, selama 30 malam ke depan, kita latihan untuk mencintai masjid, sehingga kalau full 30 hari atau 29 hari, 29 malam kita terbiasa untuk datang ke rumah Allah. Mudah-mudahan di luar Ramadan akan kita lanjutkan, sehingga Ramadan nilainya selalu ada meskipun telah melewati dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi